Terakhir pelarian bos Sriwijaya Air usai sembunyi di Singapura. Kejaksaan Agung RI akhirnya berhasil menangkap pengusaha Henry Lai setelah sekian lama menjadi buronan kasus korupsi. Pelarian pendiri maskapai Sriwijaya Air ini berakhir setelah diam-diam pulang ke Indonesia dari negara pelariannya Singapura pada Senin, tanggal 18 November tahun 2024, malam. Ia tak tahu kalau keberadaannya terus dipantau oleh jaksa yang bekerja sama dengan berbagai pihak. Ia ditangkap saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 2F. Henry adalah tersangka korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Berbeda dengan tersangka lainnya yang telah diamankan dan menjalani sidang, Henry yang kabur duluan butuh waktu lama untuk mengamankannya. Kejagung butuh waktu 7 bulan untuk membekuk pengusaha asal Bangka Belitung ini sejak ia ditetapkan menjadi tersangka. Direktur Penyidikan, Dirdik, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Kejagung, Abdul Qohar mengatakan, Henry Lai mengaku diam-diam berada di Singapura untuk berobat. Tersangka menjalani pemeriksaan pertama sebagai saksi pada tanggal 29 Februari tahun 2024 kemarin. Usai diperiksa, yang bersangkutan kemudian terbang ke Singapura sejak tanggal 25 Maret tahun 2024 dan tidak pulang-pulang. Jaksa kemudian melakukan pencekalan kepada Henry pada tanggal 28 Maret tahun 2024 selama 6 bulan. Selain pencekalan, paspor Henry Lai juga dicabut. Kemudian pada tanggal 15 April tahun 2024, Henry Lai ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Kejagung kembali melakukan pemanggilan berulang kali. Akan tetapi lagi-lagi Henry Lai mangkir. Henry Lai pergi dari Indonesia setelah menjalani pemeriksaan pertama sebagai sanksi dalam kasus korupsi timah. Tersangka ke Singapura setelah dilakukan pemeriksaan yang pertama. Kemudian yang bersangkutan tidak kembali lagi dengan alasan sedang menjalani pengobatan di Singapura. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV. Abdul Qohar meneruskan penjelasannya. Henry Lai kemudian pulang ke Indonesia karena masa berlaku paspornya akan berakhir pada tanggal 27 November tahun 2024 mendatang. Paspor Henry Lai tidak bisa diperpanjang karena dilakukan pencekalan. Karena penyidik sudah melayangkan surat ke Dubes Singapura untuk melakukan penarikan terhadap paspor yang bersangkutan. Tegas Abdul Qohar. Abdul Qohar mengaku, pihaknya sudah melakukan monitoring terhadap Henry Lai dengan menggandeng sejumlah pihak, seperti penyidik, tim sidik intelijen, dan perwakilan kejaksaan Singapura. Hasilnya, Henry Lai terdeteksi pulang secara diam-diam pada Senin, tanggal 18 November tahun 2024, malam. Dia pulang secara diam-diam, dan kita lakukan penangkapan di Bandara Soekarno-Hatta pada saat bersangkutan tiba dari Singapura di Terminal 2F. Penangkapan terhadap Henry Lai dilakukan tanggal 18 November tahun 2024, tepatnya pada jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Beber Abdul Qohar. Langkah tegas lantas diambil dengan penangkapan Henry Lai pada hari Senin, tanggal 18 November tahun 2024. Abdul Qohar mengatakan, dalam kasus ini, Henry Lai berperan sebagai beneficial owner, BO, PT Tinindo Internusa. PT tersebut melakukan kerjasama dalam bidang penyewaan peralatan peleburan timah, antara PT Timah Terbuka dengan PT Tinindo Internusa. Abdul Qohar melanjutkan, biji timah yang dilebur berasal dari CV BPR dan CV SMS yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan penerimaan biji timah dari kegiatan penambangan timah. Dalam kasus ini, negara dirugikan lebih dari 300 triliun rupiah. Akibat perbuatan dilakukan tersangka Henry Lai bersama-sama 20 tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan. Bos Sriwijaya Air Henry Lai ditangkap Kejagung terkait dugaan korupsi timah. Kejaksaan Agung, Kejagung, menangkap bos maskapai penerbangan Sriwijaya Air Henry Lai. Berdasarkan pantauan dari siaran langsung kanal YouTube Kompas TV, Henry Lai tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin,
tanggal 18 November tahun 2024, sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Tampak Henry Lai mengenakan baju kemeja berwarna pink. Tangannya juga sudah dalam kondisi terborgol. Tim dari Kejaksaan Agung kemudian membawa Henry Lai ke gedung Kartika Kejagung. Informasi tambahan, Henry Lai sebelumnya ditangkap. Ia berada di Singapura. Sebelumnya, Kejagung mengultimatum pendiri Sriwijaya Air, Henry Lai, untuk kooperatif dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Diketahui Henry Liem telah berstatus tersangka dalam perkara itu. Namun, 2 kali dipanggil, Henry Lai selalu tidak hadir. Terhadap tersangka HL, Henry Lai, nanti kita tunggu. Yang jelas kita sudah lakukan pemanggilan. Sejauh ini 2 kali, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Jampitsus Kuntadi, saat jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Ketut Sumedana, memastikan pihaknya akan melakukan upaya jemput paksa apabila Henry Lai tak hadir di pemanggilan ketiga. Kalau sudah 3 kali tak hadir, ada upaya pemanggilan paksa oleh penyidik, tandas Ketut. Sebagai informasi, Henry Lai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Terbuka, TINS, sejak Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Selain itu, pendiri Sriwijaya Air lainnya yakni Fandi Lingga, FL, turut menjadi tersangka kasus timah. Dalam kasus mega korupsi timah, Henry Lai merupakan beneficiary owner dan Fandi Lingga sebagai marketing di PT Tinindo Internusa, TIN. Keduanya diduga berperan dalam pengondisian pembiayaan kerjasama penyewaan alat peleburan timah. Terlebih, agar seolah-olah aktivitas tambang itu ilegal, keduanya membentuk 2 perusahaan boneka. Atas perbuatannya, Henry Lai DKK dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikorjo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Total ada 22 orang tersangka dalam kasus yang telah merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah ini. Penangkapan terhadap bos maskapai Sriwijaya Air Henry Lee oleh Kejaksaan Agung RI berlangsung dramatis. Kejagung melakukan upaya paksa terhadap Henry Lee di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin 18 November pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pelarian Henry Lee ini bermula saat dirinya pergi ke Singapura pada 25 Maret lalu dengan alasan berobat. Sebelum pergi ke Singapura, Henry lebih dulu menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022 pada 29 Februari lalu. 2 hari setelah pergi ke Singapura, Henry dicekal dan paspornya dicabut. Kemudian pada tanggal 15 April, penyidik menetapkan Henry sebagai tersangka. Penyidik Kejaksaan berulang kali melakukan pemanggilan namun Henry selalu mangkir. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, dalam keterangan pers pada Selasa 19 November dini hari mengungkapkan Henry memutuskan pulang ke Indonesia karena masa berlaku paspornya akan habis pada 27 November mendatang. Kejaksaan kemudian melakukan monitoring terhadap pergerakan Henry dengan menggandeng sejumlah pihak seperti penyidik, tim sidik intelijen hingga perwakilan Kejaksaan Singapura. Hasilnya, Henry terdeteksi pulang secara diam-diam pada Senin 18 November malam. Henry kemudian ditangkap di Terminal 2F Bandara Suta sesaat setelah turun dari pesawat. Ia kemudian langsung dibawa ke gedung Kejagung RI Jakarta menggunakan mobil kejaksaan sembari diborgol. Beberapa saat setelah masuk gedung Kejagung untuk menjalani pemeriksaan, Henry kembali keluar, kali ini sudah mengenakan rompi Kejagung warna merah muda. Henry ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Akhir pelarian bos Sriwijaya Air usai sembunyi di Singapura.
Kejaksaan Agung RI akhirnya berhasil menangkap pengusaha Henry Lai setelah sekian lama menjadi buronan kasus korupsi. Pelarian pendiri maskapai Sriwijaya Air ini berakhir setelah diam-diam pulang ke Indonesia dari negara pelariannya Singapura pada Senin, tanggal 18 November tahun 2024, malam. Ia tak tahu kalau keberadaannya terus dipantau oleh jaksa yang bekerja sama dengan berbagai pihak. Ia ditangkap saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 2F. Henry adalah tersangka korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Berbeda dengan tersangka lainnya yang telah diamankan dan menjalani sidang, Henry yang kabur duluan butuh waktu lama untuk mengamankannya. Kejagung butuh waktu 7 bulan untuk membekuk pengusaha asal Bangka Belitung ini sejak ia ditetapkan menjadi tersangka. Direktur Penyidikan, Dirdik, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Kejagung, Abdul Qohar mengatakan, Henry Lai mengaku diam-diam berada di Singapura untuk berobat. Tersangka menjalani pemeriksaan pertama sebagai saksi pada tanggal 29 Februari tahun 2024 kemarin. Usai diperiksa, yang bersangkutan kemudian terbang ke Singapura sejak tanggal 25 Maret tahun 2024 dan tidak pulang-pulang. Jaksa kemudian melakukan pencekalan kepada Henry pada tanggal 28 Maret tahun 2024 selama 6 bulan. Selain pencekalan, paspor Henry Lai juga dicabut. Kemudian pada tanggal 15 April tahun 2024, Henry Lai ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Kejagung kembali melakukan pemanggilan berulang kali. Akan tetapi lagi-lagi Henry Lai mangkir. Henry Lai pergi dari Indonesia setelah menjalani pemeriksaan pertama sebagai sanksi dalam kasus korupsi timah. Tersangka ke Singapura setelah dilakukan pemeriksaan yang pertama. Kemudian yang bersangkutan tidak kembali lagi dengan alasan sedang menjalani pengobatan di Singapura. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV. Abdul Qohar meneruskan penjelasannya. Henry Lai kemudian pulang ke Indonesia karena masa berlaku paspornya akan berakhir pada tanggal 27 November tahun 2024 mendatang. Paspor Henry Lai tidak bisa diperpanjang karena dilakukan pencekalan. Karena penyidik sudah melayangkan surat ke Dubes Singapura untuk melakukan penarikan terhadap paspor yang bersangkutan. Tegas Abdul Qohar. Abdul Qohar mengaku, pihaknya sudah melakukan monitoring terhadap Henry Lai dengan menggandeng sejumlah pihak, seperti penyidik, tim sidik intelijen, dan perwakilan kejaksaan Singapura. Hasilnya, Henry Lai terdeteksi pulang secara diam-diam pada Senin, tanggal 18 November tahun 2024, malam. Dia pulang secara diam-diam, dan kita lakukan penangkapan di Bandara Soekarno-Hatta pada saat bersangkutan tiba dari Singapura di Terminal 2F. Penangkapan terhadap Henry Lai dilakukan tanggal 18 November tahun 2024, tepatnya pada jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Beber Abdul Qohar. Langkah tegas lantas diambil dengan penangkapan Henry Lai pada hari Senin, tanggal 18 November tahun 2024. Abdul Qohar mengatakan, dalam kasus ini, Henry Lai berperan sebagai beneficial owner, BO, PT Tinindo Internusa. PT tersebut melakukan kerjasama dalam bidang penyewaan peralatan peleburan timah antara PT Timah Terbuka dengan PT Tinindo Internusa. Abdul Qohar melanjutkan, biji timah yang dilebur berasal dari CVBPR dan CVSMS yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan penerimaan biji timah dari kegiatan penambangan timah. Dalam kasus ini, negara dirugikan lebih dari 300 triliun rupiah. Akibat perbuatan dilakukan tersangka Henry Lai bersama-sama 20 tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan. Bos Sriwijaya Air Henry Lai ditangkap Kejagung terkait dugaan korupsi timah. Kejaksaan Agung, Kejagung, menangkap bos maskapai penerbangan Sriwijaya Air Henry Lai. Berdasarkan pantauan dari siaran langsung kanal YouTube Kompas TV, Henry Lai tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin, tanggal 18 November tahun 2024,
sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Tampak Henry Lai mengenakan baju kemeja berwarna pink. Tangannya juga sudah dalam kondisi terborgol. Tim dari Kejaksaan Agung kemudian membawa Henry Lai ke gedung Kartika Kejagung. Informasi tambahan, Henry Lai sebelumnya ditangkap. Ia berada di Singapura. Sebelumnya, Kejagung mengultimatum pendiri Sriwijaya Air, Henry Lai, untuk kooperatif dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Diketahui Henry Liem telah berstatus tersangka dalam perkara itu. Namun, 2 kali dipanggil, Henry Lai selalu tidak hadir. Terhadap tersangka HL, Henry Lai, nanti kita tunggu. Yang jelas kita sudah lakukan pemanggilan. Sejauh ini 2 kali, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Jampitsus, Kuntadi, saat jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Ketut Sumedana, memastikan pihaknya akan melakukan upaya jemput paksa apabila Henry Lai tak hadir di pemanggilan ketiga. Kalau sudah 3 kali tak hadir, ada upaya pemanggilan paksa oleh penyidik, tandas Ketut. Sebagai informasi, Henry Lai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Terbuka, TINS, sejak Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Selain itu, pendiri Sriwijaya Air lainnya yakni Fandi Lingga, FL, turut menjadi tersangka kasus timah. Dalam kasus mega korupsi timah, Henry Lai merupakan beneficiary owner dan Fandi Lingga sebagai marketing di PT Tinindo Internusa, TIN. Keduanya diduga berperan dalam pengondisian pembiayaan kerjasama penyewaan alat peleburan timah. Terlebih, agar seolah-olah aktivitas tambang itu ilegal, keduanya membentuk 2 perusahaan boneka. Atas perbuatannya, Henry Lai DKK dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikorjo. Pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Total ada 22 orang tersangka dalam kasus yang telah merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah ini. Penangkapan terhadap bos maskapai Sriwijaya Air Henry Lee oleh Kejaksaan Agung RI berlangsung dramatis. Kejagung melakukan upaya paksa terhadap Henry Lee di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin 18 November pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Pelarian Henry Lee ini bermula saat dirinya pergi ke Singapura pada 25 Maret lalu dengan alasan berobat. Sebelum pergi ke Singapura, Henry lebih dulu menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022 pada 29 Februari lalu. 2 hari setelah pergi ke Singapura, Henry dicekal dan paspornya dicabut. Kemudian pada tanggal 15 April, penyidik menetapkan Henry sebagai tersangka. Penyidik Kejaksaan berulang kali melakukan pemanggilan namun Henry selalu mangkir. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam keterangan pers pada Selasa 19 November dini hari mengungkapkan Henry memutuskan pulang ke Indonesia karena masa berlaku paspornya akan habis pada 27 November mendatang. Kejaksaan kemudian melakukan monitoring terhadap pergerakan Henry dengan menggandeng sejumlah pihak seperti penyidik, tim sidik intelijen hingga perwakilan Kejaksaan Singapura. Hasilnya, Henry terdeteksi pulang secara diam-diam pada Senin 18 November malam. Henry kemudian ditangkap di Terminal 2F Bandara Suta sesaat setelah turun dari pesawat. Ia kemudian langsung dibawa ke gedung Kejagung RI Jakarta menggunakan mobil kejaksaan sembari diborgol. Beberapa saat setelah masuk gedung Kejagung untuk menjalani pemeriksaan, Henry kembali keluar, kali ini sudah mengenakan rompi Kejagung warna merah muda. Henry ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Akhir pelarian bos Sriwijaya Air usai sembunyi di Singapura. Kejaksaan Agung RI akhirnya berhasil menangkap pengusaha Henry Lai setelah sekian lama menjadi buronan kasus korupsi.
Pelarian pendiri maskapai Sriwijaya Air ini berakhir setelah diam-diam pulang ke Indonesia dari negara pelariannya Singapura pada Senin, tanggal 18 November tahun 2024, malam. Ia tak tahu kalau keberadaannya terus dipantau oleh jaksa yang bekerja sama dengan berbagai pihak. Ia ditangkap saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 2F. Henry adalah tersangka korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Berbeda dengan tersangka lainnya yang telah diamankan dan menjalani sidang, Henry yang kabur duluan butuh waktu lama untuk mengamankannya. Kejagung butuh waktu 7 bulan untuk membekuk pengusaha asal Bangka Belitung ini sejak ia ditetapkan menjadi tersangka. Direktur Penyidikan, Dirdik, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Kejagung, Abdul Qohar mengatakan, Henry Lai mengaku diam-diam berada di Singapura untuk berobat. Tersangka menjalani pemeriksaan pertama sebagai saksi pada tanggal 29 Februari tahun 2024 kemarin. Usai diperiksa, yang bersangkutan kemudian terbang ke Singapura sejak tanggal 25 Maret tahun 2024 dan tidak pulang-pulang. Jaksa kemudian melakukan pencekalan kepada Henry pada tanggal 28 Maret tahun 2024 selama 6 bulan. Selain pencekalan, paspor Henry Lai juga dicabut. Kemudian pada tanggal 15 April tahun 2024, Henry Lai ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Kejagung kembali melakukan pemanggilan berulang kali. Akan tetapi lagi-lagi Henry Lai mangkir. Henry Lai pergi dari Indonesia setelah menjalani pemeriksaan pertama sebagai sanksi dalam kasus korupsi timah. Tersangka ke Singapura setelah dilakukan pemeriksaan yang pertama. Kemudian yang bersangkutan tidak kembali lagi dengan alasan sedang menjalani pengobatan di Singapura. Katanya, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV. Abdul Qohar meneruskan penjelasannya. Henry Lai kemudian pulang ke Indonesia karena masa berlaku paspornya akan berakhir pada tanggal 27 November tahun 2024 mendatang. Paspor Henry Lai tidak bisa diperpanjang karena dilakukan pencekalan. Karena penyidik sudah melayangkan surat ke Dubes Singapura untuk melakukan penarikan terhadap paspor yang bersangkutan. Tegas Abdul Qohar. Abdul Qohar mengaku, pihaknya sudah melakukan monitoring terhadap Henry Lai dengan menggandeng sejumlah pihak, seperti penyidik, tim sidik intelijen, dan perwakilan Kejaksaan Singapura. Hasilnya, Henry Lai terdeteksi pulang secara diam-diam pada Senin, tanggal 18 November tahun 2024, malam. Dia pulang secara diam-diam, dan kita lakukan penangkapan di Bandara Soekarno-Hatta pada saat bersangkutan tiba dari Singapura di Terminal 2F. Penangkapan terhadap Henry Lai dilakukan tanggal 18 November tahun 2024, tepatnya pada jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Beber Abdul Qohar. Langkah tegas lantas diambil dengan penangkapan Henry Lai pada hari Senin, tanggal 18 November tahun 2024. Abdul Qohar mengatakan, dalam kasus ini, Henry Lai berperan sebagai beneficial owner, BO, PT Tinindo Internusa. PT tersebut melakukan kerjasama dalam bidang penyewaan peralatan peleburan timah antara PT Timah Terbuka dengan PT Tinindo Internusa. Abdul Qohar melanjutkan, biji timah yang dilebur berasal dari CVBPR dan CVSMS yang sengaja dibentuk sebagai perusahaan penerimaan biji timah dari kegiatan penambangan timah. Dalam kasus ini, negara dirugikan lebih dari 300 triliun rupiah. Akibat perbuatan dilakukan tersangka Henry Lai bersama-sama 20 tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan. Bos Sriwijaya Air Henry Lai ditangkap Kejagung terkait dugaan korupsi timah. Kejaksaan Agung, Kejagung, menangkap bos maskapai penerbangan Sriwijaya Air Henry Lai. Berdasarkan pantauan dari siaran langsung kanal YouTube Kompas TV, Henry Lai tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Senin, tanggal 18 November tahun 2024, sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Tampak Henry Lai mengenakan baju kemeja berwarna pink,
Tangannya juga sudah dalam kondisi terborgol. Tim dari Kejaksaan Agung kemudian membawa Henry Lai ke gedung Kartika Kejagung. Informasi tambahan, Henry Lai sebelumnya ditangkap. Ia berada di Singapura. Sebelumnya, Kejagung mengultimatum pendiri Sriwijaya Air, Henry Lai, untuk kooperatif dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022. Diketahui Henry Liem telah berstatus tersangka dalam perkara itu. Namun, 2 kali dipanggil, Henry Lai selalu tidak hadir. Terhadap tersangka HL, Henry Lai, nanti kita tunggu. Yang jelas kita sudah lakukan pemanggilan. Sejauh ini 2 kali, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Jampitsus, Kuntadi, saat jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Ketut Sumedana, memastikan pihaknya akan melakukan upaya jemput paksa apabila Henry Lai tak hadir di pemanggilan ketiga. Kalau sudah 3 kali tak hadir, ada upaya pemanggilan paksa oleh penyidik, tandas Ketut. Sebagai informasi, Henry Lai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah Terbuka, TINS, sejak Jumat, tanggal 26 April tahun 2024. Selain itu, pendiri Sriwijaya Air lainnya yakni Fandi Lingga, FL, turut menjadi tersangka kasus timah. Dalam kasus mega korupsi timah, Henry Lai merupakan beneficiary owner dan Fandi Lingga sebagai marketing di PT Tinindo Internusa, TIN. Keduanya diduga berperan dalam pengondisian pembiayaan kerjasama penyewaan alat peleburan timah. Terlebih, agar seolah-olah aktivitas tambang itu ilegal, keduanya membentuk 2 perusahaan boneka. Atas perbuatannya, Henry Lai DKK dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Tipikorjo. Pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Total ada 22 orang tersangka dalam kasus yang telah merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah ini. Penangkapan terhadap bos maskapai Sriwijaya Air Henry Lee oleh Kejaksaan Agung RI berlangsung dramatis. Kejagung melakukan upaya paksa terhadap Henry Lee di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin 18 November